Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, beserta kajian ketarjian PCM Ledok Kulon 2 yang dimuliakan Allah semuanya. Insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba melanjutkan kajian ketarjian kita sebagaimana di beberapa minggu yang lalu kita sudah memulainya, dan kemarin sudah kita coba melihat yaitu perspektif Muhammadiyah tentang ibadah, yaitu ibadah dalam perspektif Muhammadiyah. Nah, kemarin itu merupakan muqaddimah atau pengantar dari topik yang kita akan masuk pada kesempatan ini. Sehingga pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat tentang Kitabut Thaharah, yaitu kitab yang mendiskusikan, yang berbicara tentang bersuci di dalam pandangan Islam sebagaimana yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih. Nah, kalau kita lihat di sini, Kitabut Thaharah di dalam HPT itu merupakan keputusan Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin, yaitu Kalimantan, yang mana kongresnya itu dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 22 Juli 1935. Nah, ini sekitar tentang background Kitabut Thaharah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam HPT, maka HPT yang ada, yang berada di tangan kita, ini memiliki sistematika yang sifatnya itu disusun secara tematis. Maksudnya disusun secara tematis itu apa? Mengikuti urutan kitab-kitab fikih. Jadi nanti kalau jenengan lihat di HPT kita itu, maka kitab pertama itu Kitabul Iman, kemudian Kitabut Thaharah, kemudian Kitabus Shalah, Kitabul Jamaah, dan Kitab Jumat, kemudian zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Nah, susunan secara tematis ini baru dimunculkan pada periodisasi Kiai Haji Ahmad Badawi. Kiai Haji Ahmad Badawi ini dulu pernah menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau ini yang menyusun susunan HPT yang kita miliki sebagaimana yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Nah, susunan yang ada di sini itu berdasarkan susunan Kiai Haji Ahmad Badawi, dan juga beliau yang mentanfid ketika itu karena menjadi PP Muhammadiyah, maka di HPT kita itu ditanfidnya itu kan Kiai Haji Ahmad Badawi. Tetapi di sisi yang lain, kitab HPT itu ada susunan secara kronologis. Yang saya maksud susunan secara kronologis itu mengikuti waktu di mana kitab tersebut diputuskan. Sehingga kalau kita lihat di dalam tabel yang saya tayangkan itu, maka kalau kita lihat kita mau telusuri Kitabut Thaharah, maka secara susunan secara tematis itu dia setelah Kitabul Iman. Jadi Kitabul Iman kemudian Kitabut Thaharah. Tetapi kalau kita lihat secara kronologis, itu sebenarnya dia urutannya nomor 3. Karena 1929 itu ada 2 kitab, yaitu Kitabul Iman dan Kitabus Shalah. Ini dibahas di dalam 1 tahun atau tahunnya bersamaan. Nah, ini. Nah, kemudian kalau secara tematis ternyata Kitabus Shalah yang 1929 itu letaknya di nomor 3 kan itu. Ini kan nomor 3. Dan kemudian Kitabut Thaharah itu nomor 2 secara tematis kan itu.
Ya, ini tahunnya 1935. Jadi kalau kita melihat HPT, kalau kita mau telusuri lebih dalam, ya bisa kita lihat itu susunannya secara tematis atau kronologis. Meskipun kalau jenengan baca yang mengikuti susunan secara tematis berdasarkan ini ya tidak ada masalah. Tetapi kalau kita membahas kesejarahan tarjih itu menjadi poin yang penting. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di situ yang warnanya merah itu, maka Kitab Thaharah itu diputuskan tahun 1935 pada Muktamar Khususi Tarjih ke-24 di Banjarmasin. Ketika itu yang menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah Kiai Haji Hisham. Ini periodisasi yang ketiga, karena setelah meninggalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diganti oleh saudara iparnya yaitu Kiai Haji Ibrahim, kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Hisham. Dan pada waktu itu yang menjadi pimpinan pusat Majelis Tarjih yaitu Kiai Haji Mas Mansor. Ini tokoh yang menjadi inisiator dan juga sangat banyak berkontribusi di dalam pembentukan Majelis Tarjih dan memperkaya ide-ide yang ada di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ini ada data di SM Suara Muhammadiyah yang dipublish tahun 1935. Nah, ini nanti kita coba bahas di SM 1935. Maka ada seruan Majelis Tarjih yang intinya Majelis Tarjih pimpinan pusat itu sudah bersidang yaitu tanggal 17 sampai 18 November 1934 yang diantara poin yang ingin disampaikan melalui Suara Muhammadiyah. Ini kita perlu juga membahas Suara Muhammadiyah karena ini merupakan majalah yang sangat historis di dalam perkembangannya Muhammadiyah. Maka di antara yang ingin dibahas oleh Majelis Tarjih pada nomor 2 yang B itu kan masalah toharoh yang akan dirembuk di muktamar atau kongres. Ini kan dipublish 1934 dan muktamarnya tadi berapa? 1935. Nah, kemudian kalau kita lihat pasca muktamar itu 1936 dan 1935 itu kan ada muktamar dibahas Kitab Thaharah. 1936 itu ada iklan yang menarik, itu juga dipublish di SM. Iklannya apa? Yaitu ini iklan zaman kuno ya. Ini dia Kitab Thaharah sudah lama dinanti baru sekarang terbit. Isinya sudah terang. Maksudnya ini ini promosi atau iklan yang dilakukan Majelis Tarjih melalui SM. Putusan Majelis Tarjih dalam Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin. Ya, ini sekitar sejarah atau data yang kita bisa temukan tentang Kitab Thaharah. Karena ini menarik juga untuk ditelusuri meskipun mungkin tidak begitu penting juga bagi sebagian kita kan, yang penting isinya. Tapi kalau bagi saya sebagai pengkaji tarjih maka harus tahu bagaimana perumusannya, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat, kemudian sampai iklan-iklannya itu saya telusuri gitu. Dan alhamdulillah saya bisa menemukan beberapa data tentang itu. Karena kan tarjih ini kan tokoh-tokohnya sudah meninggal sehingga arsip-arsip pun juga sangat terbatas, dan mungkin melalui kajian ini juga sebuah kesempatan bagi saya bisa memotivasi juga untuk menelusuri kearsipan tarjih yang ada. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat Kitab Thaharah, ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, keputusan Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin yaitu dilaksanakan tanggal 15 sampai 22 Juli 1935. Nah, kemudian kalau kita lihat isinya apa saja, nanti bisa jenengan cek kalau kebetulan bawa HPT gitu. Maka Kitab Thaharah ini kan letaknya tadi secara tematis setelah Kitabul Iman. Maka di situ ada muqaddimah yang isinya yaitu surat
Al-Maidah ayat 6, kemudian kaifiyatul wudu atau tata cara berwudu. Kemudian mashul khufain, yaitu mengusap kedua khuf atau sepatu. Kemudian al-hadas, membahas tentang hadas. Kemudian al-ghuslu, membahas mandi. Kemudian at-tayammum, membahas tayamum. Kemudian izalatun najasah, membahas bagaimana cara menghilangkan najis. Kemudian al-istinja atau bagaimana cara cebok. Nah, ini beberapa poin yang dibahas atau yang diputuskan oleh Majelis Tarjih ketika itu. Jadi putusan lengkap dengan dalilnya baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ada kitab Thaharah, maka judul yang dipakai oleh HPT itu sering menggunakan kitab, dan ini juga sebuah istilah atau judul yang sering ditemukan di kitab-kitab klasik. Misalnya di dalam Sahih Bukhari itu juga semua pembahasannya diawali dengan kitab. Nah, misalnya Kitabul Iman, berarti kitab yang membicarakan tentang iman. Dan Kitab Thaharah yang membicarakan tentang Thaharah. Nah, istilah kitab itu apa? Nah, istilah kitab itu sebenarnya yaitu dalam bahasa Inggris kadang diterjemahkan the book atau the chapter kan. Chapter atau buku kan. Ya, maksudnya dalam bahasa Arab apa? Kitab itu ismun li jumlatin mukhtasah minal ilm al-mustamilah ala abwabin wa fusulin ghaliban. Yang dimaksud kitab itu ya merupakan sekumpulan informasi yang berisi tentang ilmu, yang di situ ada bab, ada pasal. Ini cuma metodologi penulisan ilmiah lah kalau sekarang. Kalau jenengan dulu pernah nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi, maka kan ada model-model sistematika penulisan, kapan meletakkan chapter, kapan meletakkan pasal dan sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, maka untuk memberikan judul pada kumpulan informasi tentang ilmu-ilmu tertentu itu biasanya dipakai istilah kitab. Jadi kalau Kitab Thaharah berisi tentang berbagai macam informasi yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang ada di dalam masalah thaharah. Nah, kemudian yang kedua ada at-thaharah. Thaharah itu apa? Ini kita coba lihat dari dua sudut. Yang pertama makna secara linguistically, makna secara bahasa. Nah, artinya thaharah itu an-nadhafah, yaitu suci atau kebersihan, wal khulus minal nas atau bersih dari najis. Itu berarti thaharah secara bahasa. Kemudian secara istilah bisa kita simpulkan yang dimaksud dengan thaharah itu raf'u hadasin au izalatu najasin, yaitu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Yang menjadi mungkin pertanyaan, apa yang disebut hadas? Maka hadas ini kan sesuatu yang dia sifatnya itu maknawi, bukan sesuatu yang sifatnya fisik. Jenengan kentut kan itu kan tidak ada secara fisik, tapi yang ada maknawi. Dengan kentut, ketika jenengan kentut berarti menghalangi untuk melakukan sholat. Nah, itu yang disebut hadas kan itu. Au izalatu najas, menghilangkan najis. Benda-benda yang najis itu secara umum ya berupa yang fisik, meskipun ada juga yang tidak fisik kan. Au ma fi ma'nahuma, atau yang memiliki makna keduanya. Misalnya tayamum. Tayamum ini kan badalul wudu, sebagai pengganti dari wudu. Dia menggunakan media debu, tetapi memiliki fungsi sebagaimana media air. Air itu kan merupakan alat bersuci yang paling sentral atau yang paling utama. Nah, tayamum karena dia posisinya badal, pengganti, meskipun dia tidak bisa menggantikan menghilangkan najis atau menghilangkan hadas sebagaimana air, tetapi ini kan juga memiliki makna
sebagai makna menghilangkan hadas atau najis itu. Au suratihima, atau memiliki bentuk sebagaimana keduanya tadi. Ya misalnya menghilangkan hadas, menghilangkan najis ini kan, kalau menghilangkan hadas dengan wudhu, menghilangkan najis misalnya dengan mandi. Hal-hal semacam ini kalau sesuatu yang wajib, misalnya kita mau sholat, sholatnya wajib, berarti kan wudhu kita menghilangkan hadas. Bagaimana kalau misalnya sholatnya itu sunnah, atau misalnya membasuh tangan itu yang wajib kan yang pertama, yang kedua ini kan yang sunnah, tetapi bentuknya itu kan sama ketika kita membasuh tangan pada yang wajib. Basuhan tangan itu kan yang pertama yang wajib, yang kedua ketiga kan sunnah. Tapi kan bentuknya itu kan sama saja. Membasuh muka itu yang wajib kan yang pertama, yang kedua ketiga ini kan sunnah. Tapi secara kaifiyah, tata caranya kan sama. Itu yang dimaksud bentuknya. Itu kira-kira yang disebut toharoh itu semacam itu. Ya, gitu. Nah kemudian pertanyaan yang muncul, kenapa HPT dimulai dengan kitabut toharoh sebelum memulai kitabus sholah? Kenapa urutannya secara tematis dimulai dengan kitabut toharoh? Ini kira-kira jawabannya bagaimana ya? Tapi karena ini karena online mungkin bisa ditemukan. Kalau di HPT kita itu halaman 57 kan ada hadis Rasulullah bersabda, la yaqbalullaha sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholatnya seseorang di antara kamu apabila hadas sampai dia berwudu. Nah karena toharoh ini kan kuncinya ibadah, atau dalam bahasa fikih disebut syarat sahnya sholat atau ibadah. Ketika sholat itu dilakukan tanpa toharoh, maka sholatnya tidak sah. Maka untuk menjadikan sholat kita sah, itu harus toharoh dulu. Dengan wudhu, dengan mandi atau yang lainnya. Nah sehingga dalam kitab-kitab fikih, termasuk juga HPT, itu meletakkan kitabut toharoh itu ya sebelum kitab sholat. Karena toharoh itu menjadi kunci bagi sahnya sholat. Itu kira-kira jawabannya semacam itu. Dan kemudian dalam kajian kita akan mencoba melihat tentang pembahasan air. Nah, ketika kita bicara toharoh, kenapa kok harus membahas tentang air dulu? Ya karena air itu media atau alat untuk toharoh, yaitu untuk sesuci, untuk mandi, untuk wudhu dan sebagainya. Tanpa media air maka tidak bisa kita melakukan wudhu ataupun mandi. Maka pembahasan yang biasa dibahas, yang disampaikan oleh para ulama, maka yang pertama dibahas dulu babul miyah, bab tentang air. Ya, kemudian memunculkan sebuah permasalahan di HPT kita itu. Kalau jenengan lihat di HPT kita, maka tidak ada pembahasan tentang air. Yang ada langsung kaifiyatul wudhu, tata cara wudhu. Nah, sehingga saya simpulkan di slide saya itu tidak dibahas dalam HPT secara spesifik, yaitu tentang bab air. Tetapi ada isyarat atau indikasi yang disebutkan bahwasanya media untuk menghilangkan najis, nanti konteksnya itu menghilangkan najis, itu medianya harus air. Itu cuma menggunakan isyarat saja. Maksudnya kalau jenengan baca HPT ini. Kemudian dibahas dalam HPT 3 tentang topik fikih air perspektif Muhammadiyah pada Munas ke-28 di Palembang 2014. Ini saya coba tunjukkan ini. Berarti kalau kita mau nyari fikih air perspektif Muhammadiyah, lihatnya di sini. Di Munas ke-28 di Palembang 2014. Tetapi pembahasan tentang air di dalam HPT 3
itu dibahas secara asasiah. Asasiah itu secara basic value. Misalnya kegunaan air itu untuk apa? Bagaimana kita menggunakan air secara benar supaya tidak boros, kemudian tidak menyebabkan bencana-bencana alam yang lain. Kemudian secara kuliah, secara general principle. Jadi pembahasan air, fikih air ini nanti menarik kalau dengan bahas di HPT jilid 3. Tetapi fikih air di sini di jilid 3, HPT jilid 3 itu tidak berbicara penggunaan air secara theological law atau berdasarkan hukum syara. Jadi nanti ini penjelasannya menarik sekali, mungkin digunakan misalnya di pemerintah yang concern di dalam masalah air itu bagaimana memanfaatkan air, bagaimana hal-hal isu-isu yang menarik. Pokoknya nanti suatu saat kita akan coba, karena pendekatan HPT jilid 3 ini tidak melulu pendekatan fikih dalam arti halal haram, tapi lebih pada hal-hal yang sifatnya umum. Ini kan terobosan Muhammadiyah. Bagaimana fikih itu bisa kita jadikan referensi di dalam kehidupan ini. Sehingga kalau kita bicara hukum Islam itu tidak terkesan hukum Islam itu hanya halal haram. Bicara air cuma digunakan media ibadah. Ternyata tentang irigasi, tentang pemanfaatan air itu semuanya ada penjelasannya di dalam Islam. Ini yang jarang dikaji. Maka karena Muhammadiyah itu sifatnya tajdid, melakukan pembaruan, hal-hal yang mungkin belum banyak dikaji oleh para ulama, demikian juga dalam masalah kita mungkin di antara kita belum dinilai penting, itu menjadi fokus juga di dalam HPT jilid 3. Tetapi di dalam jilid 3 itu juga belum dibahas penggunaan air secara teologis, maksudnya penggunaan air tentang digunakan untuk bersuci. Nah, sehingga kalau kita lihat di situ fungsi air dalam perspektif syara, ini nanti kita akan coba bahas. Misalnya dalam HPT jilid 3 itu disebutkan salah satu fungsi air adalah sebagai sarana pensucian, berarti media untuk bersuci. Nah, dalilnya apa? Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan bagi kamu sekalian dari langit ma'an, air, liyutahhirakum bih, supaya kamu bisa bersuci, atau supaya air itu bisa digunakan media untuk bersuci. Nah, kemudian yang keempat itu air najis. Air najis itu air yang tercampur dengan najis. Ya kalau jumlahnya itu kurang dari 2 kulah. Nah, kalau 2 kulah kemudian berubah, maka dia najis juga. Nanti kan ada air itu banyak dengan sedikit. Kalau sedikit itu berarti kurang dari 2 kulah, ketika kecampuran najis dia najis. Kalau 2 kulah dia kecampuran najis, maka dia tidak najis kecuali dia mengalami perubahan kan itu. Nanti berapa 2 kulah itu kan itu. Nah, sehingga kesimpulannya kalau dalam tinjauan fikih klasik itu bisa dilihat itu berarti yang pertama air mutlak itu air suci mensucikan, kemudian yang kedua air mustakmal itu air suci tidak mensucikan, kemudian yang ketiga itu air najis atau mutanajis. Air mutlak itu apa? Yaitu sesuatu yang dinamakan air tanpa qaid. Tanpa qaid itu tanpa embel-embel nama tertentu. Misalnya kalau ini kan kopi ini nggak bisa saya sebut air mutlak. Kenapa? Karena jenengan ini bilang ini kopi, bukan air lagi. Kalau saya bawa misalnya yang tercampur kimia, ini hand sanitizer, ini ya tidak bisa disebut air mutlak, karena ini ya, kita tidak mungkin menamakan air lagi, karena ini sudah campuran kimia. Nah, contohnya air mutlak itu banyak sekali, misalnya air hujan, mata air, kemudian sumber air, air sungai, air laut,
Air apa lagi? Air embun. Air mata. Air mata tidak. Kalau mata air iya. Air kelapa itu sudah tidak disebut air lagi, tapi disebut tambahi es menjadi es kelapa, es degan. Berarti itu sudah tidak bisa disebut air mutlak, karena dia sudah ada embel-embel nama yang lain. Maka jenengan air kelapa itu pasti kelapanya tidak. Maksudnya kelapa yang baru di sama saja, karena tidak mungkin kita menyebut itu air, pasti kelapanya tidak, pasti mengikuti gitu. Jadi kalau jenengan pakai wudhu dengan air kelapa, ya sebaiknya tidak diminum saja, enak gitu. Kenapa, ngapain dibuat wudhu kan gitu. Nah, nanti kita jawab bagaimana tentang air aqua yang sudah mengalami proses penyulingan. Nah, itu. Ya intinya kaidahnya yang disebut air mutlak itu air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi. Pokoknya yang turun dari langit dan bersumber dari bumi, semua model air semacam itu disebut air mutlak. Nah, ini HPT mengisyaratkan sebagaimana yang saya sebutkan tadi dalam bab babu izalatin najasa, yaitu menghilangkan najis. Kata HPT, hatta tuzila awsafaha min launin wa rihin wa ta'min bil ma'it tahur. Sesuatu yang kena najis itu dibersihkan sampai hilang sifat-sifatnya. Di antara sifatnya apa? Baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang. Ini 3 sifat yang melekat ini. Dengan apa medianya? Bil ma'it tahur, dengan air yang suci dan mensucikan, berarti air mutlak. Kalau HPT jilid 1 itu bicaranya cuma ada al-ma'al at-tahur, yaitu air yang mutlak, tidak dibahas air-air yang lain. Nah, sehingga bagaimana saya bisa menyimpulkan kok ini pandangan Muhammadiyah, ini jenengan perlu tanyakan juga. Jangan-jangan saya ngarang sendiri. Maka ada sumber yang lain, data lain saya temukan dari mana? Saya merefer kepada tanya jawab agama atau TJA, tanya jawab agama itu kan kumpulan fatwa-fatwa tarjih. Jadi kalau sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, ya sumber kita bukan hanya HPT saja, tapi ada TJA. Karena HPT itu putusan, TJA ini tanya jawab yang sudah beredar 8 jilid. Nah, tadi berkaitan dengan isu yang ditanyakan tadi, bagaimana hukum air aqua untuk berwudu kan itu. Boleh nggak? Maka di sini ada fatwa tarjih di TJA, tanya jawab agama jilid 1 halaman 48, nanti bisa dicek. Maka kata tim fatwa tarjih dikatakan karena air aqua itu air biasa yang tidak bercampur dengan barang najis, sedang warna dan baunya tetap sebagai air biasa. Air itu hukumnya sebagai air mutlak yang suci lagi mensucikan. Jadi wudhu pakai air aqua itu boleh kan itu. Tapi kalau konteks sekarang, kalau kita di misalnya di Bojonegoro itu ya boros, sebaiknya tidak dilakukan karena kan air yang air PDAM ya, nah itu kan masih steril dan bisa dimanfaatkan, sehingga kita menggunakan air semacam itu, tidak menggunakan air aqua. Kalaupun misalnya terpaksa nggak ada air selain air aqua, kalau itu dipakai untuk wudhu, maka itu wudhunya sah. Tapi kalau tadi air kelapa dikumpulkan buat wudhu, maka itu tidak sah. Karena dia suci tapi tidak mensucikan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan lagi, bagaimana kalau misalnya jenengan mandi? Mandi itu kan biasanya air yang digunakan mandi itu kan bercampur dengan sabun. Nah itu, bercampur dengan sabun ataupun dengan benda-benda yang lain. Nah itu boleh nggak digunakan untuk bersuci?
Maka dalam pandangan tarjih itu juga boleh. Kenapa kok boleh? Karena campuran itu tidak sampai merubah air itu secara penamaan itu kan masih disebut air. Meskipun ada campurannya apa? Sabun. Kenapa kok saya bisa berkesimpulan semacam itu? Jenengan lihat HPT dalam bab cara memandikan mayat, maka dalam putusannya dikatakan waghsiluhu witron. Mayat itu ketika dimandikan disunahkan memandikannya secara apa? Ganjil. Berapa kali? Salatan au khamsan au aktar min dalik. Boleh 3, boleh 5, 7, pokoknya ganjil. Dengan apa membasuhkannya? Memandikan mayat bimain wasidrin, dengan air dan daun bidara. Waj'alu fil ghuslatil akhirah, dan jadikanlah di penutup mandinya itu, di penutup memandikan yang paling terakhir itu kafuron au syai'an minha, dicampur dengan kapur barus kan itu. Nah, kalau kita lihat di sini dalilnya apa? Ini bisa dibaca, saya simpulkan saja langsung karena waktu kita nggak cukup. Nah, ketika itu anaknya Rasulullah yaitu siapa? Zainab itu meninggal. Maka Rasulullah masuk untuk melihat tentang proses pemandiannya itu. Maka kata Rasulullah disuruh memandikan 3 atau 5, kemudian disuruh pakai apa? Air dengan daun bidara dan menutupnya dengan kapur barus. Ya. Nanti di apa session session tanya jawab. Ini jawabannya panjang kalau itu. Kapur itu bahasa Arab itu. Nah, jadi kapur yang kapur barus itu bahasa Arab, kafur. Kafur. Maka bagaimana cara pendalilannya dari hadis ini? Yang pertama, mayit itu dimandikan, media air yang digunakan untuk memandikan status airnya sama nggak dengan yang kita pakai bagi orang yang masih hidup? Ya sama. Kalau kita harus pakai air mutlak, orang mati ya pakai air mutlak. Jangan sampai orang meninggal dimandikan dengan air kelapa. Ya, kemudian di dalam hadis itu kan berarti air mutlak itu bercampur dengan daun bidara dengan kapur barus. Berarti percampuran ini tidak sampai merubah nama air itu, tetap dinamakan air mutlak. Sehingga kalau jenengan wudhu pakai air yang dikit-dikit kecampuran sabun, itu ya tidak masalah, tetap sah. Dan itu. Ya, sehingga kalau tidak mendapatkan air yang lain, pakai itu juga enggak apa-apa. Termasuk digunakan mandi. Kalau kita mandi itu kan campuran sabun. Kalau campuran sabun nggak boleh kan berarti mandi kita tidak sah. Itu kalau sempat bilas. Kalau nggak sempat bilas, itu yang intinya sabun yang campuran sabun itu kan tidak merubah air gitu. Jadi itu tetap disebut air mutlak gitu loh. Suci dan mensucikan gitu. Kemudian yang kedua ada istilah alma al-musyamas, air yang terkena sinar matahari. Ini ada beberapa syarat di kitab fikih, tapi yang jelas syarat itu susah terpenuhi di Indonesia karena negaranya harus panas. Kemudian diletakkan di selain emas dan perak. Pokoknya banyaklah syaratnya, tapi intinya tarjih tidak membahas alma al-musyamas karena ini kan mungkin masalah yang ada di Timur Tengah karena cuacanya panas gitu.
Yang dibahas oleh tarjih itu alma al-musakhon, air yang dihangatkan atau dipanaskan. Misalnya ketika cuaca dingin, jenengan pagi-pagi mau sholat subuh atau sholat tahajud, mau wudhu, itu terlalu dingin, boleh nggak dihangatkan? Ketika dihangatkan, boleh nggak dipakai untuk suci? Atau air matang, itu digunakan media untuk wudhu, boleh nggak? Nah, maka air semacam itu ya termasuk air mutlak. Maka dalam pandangan tim fatwa tarjih, air semacam itu tetap suci dan mensucikan. Juga tidak termasuk makruh, karena menghukumi makruh itu kan harus pakai dalil, sedang kita tidak menemukan dalilnya, karena ini kan menyangkut syariat. Syariat itu kan harus ada dalilnya. Kalau bilang makruh ya harus ada dalilnya. Sekarang mana dalilnya? Ketika tidak ada dalilnya ya tidak bisa kita menghukumi ini makruh. Nah, ini penting. Nah, bagaimana kalau air sisa minum binatang yang halal? Binatang yang dipandang sebagai binatang yang suci, kan? Nah, itu boleh untuk digunakan. Misalnya sisa minuman sapi atau kambing, kan itu. Ya jangan dibayangkan caur dedek. Kan nggak harus semacam itu kan. Kalau sudah jadi dedek buat wudhu gimana nanti? Ya kemudian misalnya bagaimana kalau bekas kucing? Kucing itu kan sebenarnya haram. Tetapi kucing itu kan binatang ternak yang tidak kita bisa pisahkan dalam kehidupan kita. Maka ketika itu ada hadis yang secara khusus menjawab itu. Ketika Rasulullah itu, inna Rasulullah SAW qala inna halaisat binajasin. Ketika ditanya, bekas minuman kucing itu najis atau tidak? Kata Rasulullah, laisat binajasin. Itu bukan najis. Wa inna ma hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena kucing itu binatang yang selalu mengikuti atau selalu bersama kita di dalam kehidupan kita. Binatang yang selalu menemani manusia itu kan kucing. Maka kalau itu dianggap jilatannya itu menajiskan, agama ini kan menjadi repot. Masa binatang yang setiap hari kita kumpul, kemudian jilatannya dianggap membuat air itu najis. Ini Islam itu sebenarnya sangat mudah kan itu. Ya beda dengan anjing. Nah nanti membuat satu binatang itu membuat ya nanti itu kajian medis ya, kajian kedokteran. Nanti apakah air liurnya itu ada bakteri-bakteri atau kuman yang sebaiknya tidak digunakan kan gitu. Nah, itu perlu dikaji juga kan gitu. Meskipun secara umum kan sesuatu yang boleh secara syar'i itu kalau misalnya mengandung unsur-unsur yang lain itu kan boleh tidak harus digunakan. Tetapi di kondisi-kondisi yang tertentu maka hukum syar'i kebolehan ini kan bisa menjadi solusi. Ya kalau kita ada air yang banyak. Kalau enggak cuma ada satu wadah di situ dijilat kucing lagi. Nah, itu kan syariat itu kan pandangannya sangat komprehensif, tidak melihat sesuatu itu secara parsial aja. Nah, ini hukum syara itu semacam itu secara umum. Nah, kemudian ada air mustakmal. Air mustakmal tadi apa? Air yang terpisah dari anggota orang yang berwudu atau orang yang mandi. Misalnya saya wudu membasuh muka. Basuhan muka pertama ini ketika jatuh
saya gunakan untuk membasuh tangan, maka itu tidak sah. Maka dalam fikih Syafi'i, ketika jenengan wudhu pakai gayung itu dikoboki, maka itu menjadi mustakmal. Maka itu tidak boleh digunakan wudhu. Kecuali ada niat apa? Al-ihtiraf, niat untuk dicelupkan. Karena dengan kita menyelupkan air, itu kan tidak menjadikan dia mustakmal, karena nyelupkan itu kan bukan yang wajib. Tapi kalau nyelupkannya itu digunakan untuk apa? Membasuh tangan, ini kan menjadi wajib. Nah itu kalau di fikih tradisional ya, di fikih klasik. Tapi kalau pandangan tarjih, air mustakmal itu hukumnya suci dan mensucikan. Kenapa? Dan bahkan di sini di TJA, tanya jawab agama itu dikatakan bahkan Rasulullah SAW itu membolehkan kaum muslimin bersuci dengan air yang telah digunakan untuk bersuci. Ya contohnya apa? Misalnya di situ kana nisa wa rijal yatawaddauna ala ahdi Rasulullah SAW fi ina'in wahidin wa yusyri'una fihi jami'an. Laki-laki dan perempuan ini suami istri. Di zaman Rasulullah itu tempat wadah untuk mandinya itu hanya satu. Jadi kan satu ini dipakai, kemudian sisanya itu dibuat lagi. Ini kan berarti dia mustakmal kan? Tapi kan tetap dianggap sebagai mandi yang sah secara apa? Syar'i. Dan kata Maimunah, yaitu istri Rasulullah itu, kata Maimunah, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Saya mandinya itu bersama Rasulullah itu cuma pakai satu wadah. Ini kan berarti campur suami istri. Ya, nanti jenengan coba nggak apa-apa, ini kan suami istri gitu. Min janabatin. Maksudnya meskipun satu wadah. Satu wadah. Suami istri tapi diciduk gini Pak. Sendiri-sendiri kan nggak masalah. Nggak harus diciduk, bahkan masuk di dalamnya. Kalau diciduk, kalau dia nggak dipakai kan berarti nggak mustakmal. Ketika mustakmal itu berarti airnya itu bekas dipakai. Kalau diciduk kan keluar, hilang, kan nggak dipakai mandi lagi. Nah kalau min ina'in wahidin berarti airnya yang dipakai itu masih tersisa kemudian dipakai lagi. Nah ini kan berarti dari beberapa dalil ini Majelis Tarjih menyimpulkan air mustakmal itu hukumnya suci dan mensucikan. Meskipun di kitab fikih klasik dianggap suci tapi tidak mensucikan. Ini yang menjadi beda antara pandangan tarjih dengan kitab fikih klasik. Ya. Nah, kemudian ini yang terakhir tentang air najis atau mutanajis. Najis itu pada zatnya, kalau mutanajis itu kena najis. Ya. Nah, air najis itu air yang terkena najis dan berubah salah satu dari sifatnya tadi. Apa tadi? Warna, bau, sama rasa. Ketika itu sudah berubah, maka itu dianggap air yang najis. Nah, kalau kita simpulkan di situ, ini kesimpulannya, itu macam-macam air, kemudian pandangan fikih klasik, kemudian pandangan tarjih. Kalau air mutlak itu sama, fikih klasik dengan tarjih itu sama pandangannya, yaitu suci dan mensucikan. Yang kedua, air musyammas. Dalam pandangan fikih klasik itu suci tetapi makruh digunakan. Kalau tarjih belum berbicara tentang air musyammas itu. Kemudian air mustakmal itu suci tetapi tidak mensucikan. Ini kalau fikih klasik. Tapi kalau tarjih suci dan mensucikan. Sehingga dalam pandangan orang Muhammadiyah itu tidak sibuk mendiskusikan ini air mustakmal atau tidak. Bahkan wudhu pakai gayung saja dikobokkan ya biasa saja kan gitu. Karena kan yang masuk gayung itu dipakai lagi ya tetap suci selama tidak berubah tiga tadi. Warna, bau, rasa.
Kemudian yang ketiga air najis atau mutanajis. Itu kalau fikih klasik itu dibedakan. Kalau sedikit itu kurang dari 2 kulah. Kalau banyak 2 kulah. Kalau RJ tidak membedakan 2 kulah atau tidak. Dan itu dipandang najis jika berubah salah satu dari 3 sifatnya. Ya, kira-kira kesimpulannya semacam itu ya. Ini sampai sini silahkan untuk kalau ada tanggapan atau pertanyaan.